Ini adalah pembolong yang tidak takut mati tertiup angin. Dalam waktu 3 menit bor listrik mengadakan bor melalui pipa minyak. Mencuri minyak bernilai ratusan juta. Dalam prosesnya, sekali terjadi kesalahan kecil, maka akan langsung meledak menjadi udara. Untungnya dia menerobos pipa pengaman. Saat sang master hendak memasang alat pencuri oli, bor minyak itu tiba-tiba terhempas oleh tekanan. Uap minyak langsung menyembur keluar. Dia mencuri minyak. Lin merasa tidak enak. Segera memimpin bawahannya untuk melarikan diri dari ruang bawah tanah. Pelubang itu hanya selangkah di belakang. Dibakar dengan celana pendek yang tepat. Pemiliknya mengamuk. Pelubang harganya 50.000 untuk diundang. Namun, itu adalah nama ketika keduanya berdebat. Pipa minyak tiba-tiba meledak. Api ganas naik ke langit. Kelompok orang ini menyebabkan kegemparan besar. Sangat cepat menarik perhatian polisi. Berani pakai bor sebesar ini. Buat lubang di pipa minyak. Polisi memutuskan bahwa orang-orang ini tidak bodoh. Mereka juga kehilangan akal. Pantas saja saudaranya belum mati. Melalui pelajaran sebelumnya, kali ini dia menekan rasa sakit di dompetnya. Diundang ke pelubang-lubang teratas di industri. Untuk setiap lubang yang dia buat, dia harus membayar 200 juta sebagai imbalan. Dia biasanya menggunakan bor sepanjang 1 inci. Apalagi setiap mata bor diasah sendiri. Hanya melihatnya membuat janji 3 menit. Tempatkan mata bor ke dalam pipa minyak Pradilas. Terlepas dari kekuatan atau jumlah putaran, semua dihitung dengan sempurna. Jangan lupa untuk memeriksa waktu dalam proses. Tambahkan cairan pendingin untuk mengurangi suhu mata bor. Anehnya, pipa minyak belum ditembus. Pria itu tiba-tiba berhenti. Katakanlah Anda siap pulang untuk makan malam. Bos menjadi marah. Mulailah bertanya satu persatu anggota keluarga Suhaus. Tidak tahu bahwa ini adalah kekuatan Suhaus. Dia bisa meninggalkan 1 mm tanpa meninju. Dapat mencegah ledakan dan memastikan keamanan. Dalam 30 detik tersisa, dorongan minyak akan menembus milimeter terakhir. Setelah mengatakan itu, dia segera keluar dari terowongan. Hitung mundur waktu muatan oli mengalir ke pipa oli. Pemiliknya sangat senang sampai tidak bisa berkata apa-apa. Hanya 3 menit singkat, orang ini telah mendapatkan 200 juta won. Bos melihat pihak lain juga memiliki sedikit keberanian. Jadi rekomendasikan dia pesanan besar. Ketua Kim ingin mencuri minyak senilai miliaran won. Karena jumlah minyaknya terlalu besar, dia terpaksa dalam waktu singkat, masing-masing membawa 2 pipa minyak. Melubangi 2 lubang berukuran 2 inci. Sambungkan ke pipa air bawah tanah. Lalu simpan minyak di instalasi air terdekat. Tetapi menggunakan bor sebesar itu akan sangat berbahaya. Sedikit ceroboh akan meledak. Adegan pertama video itu semua karena keberuntungan. Jadi tidak ada ledakan udara. Pria itu segera menawarkan untuk menginginkan remunerasi 1 miliar. Ketua Kim langsung setuju. Syaratnya, harus selesai dalam waktu 7 hari. Ketua Kim tidak hanya membeli bar di dekat saluran pipa, juga mencari pria itu dan asistennya. Bom dulu berada di departemen terkait, akrab dengan semua pipa domestik. Rambut keriting ternyata ahli dalam pengelasan listrik. Pria gendut terlambat dengan 10 tahun pengalaman menambang biji. Resepsionis Mina bertugas mensurvei situasi. Setelah Anda melihat kelainan, Anda akan menekan tombol untuk memberitahu rekan satu tim Anda. Setiap orang disita ponselnya selama seminggu. Tidak diperbolehkan meninggalkan hotel. Jika tidak, Anda harus membayar 10 kali lebih banyak. Kemudian rombongan menuju basement sesuai dengan yang disediakan bom. Ikuti saja jalan ini dan gali 100 meter. Arah jam 12 adalah target jalur pipa. Pria gendut itu tidak banyak bicara setelah mendengarkan. Ambil palu godam dan mulailah menggali. Dalam sekejap mata, mereka telah menggali sebuah terowongan kecil. Suho juga terus berusaha mengasah bor 2 inci. Pikirkan tentang bagaimana meminimalkan tingkat risiko untuk mencuri minyak senilai miliaran won. Setiap hari mereka dengan panik menggali terowongan bawah tanah. Lihat pipa minyak sudah dekat. Tanpa diduga, batu lava menghalangi. Sekarang sudah terlambat untuk mengubah arah. Mereka hanya memiliki 7 hari. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan bor listrik untuk menangani batu tersebut. Tapi suara bor yang keras memanggil polisi yang berpatroli. Dia mendengar suara menuruni terowongan. Untungnya,
Resepsionis segera menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu Suho. Rambut keriting menyanyikan lagu cinta di lorong. Perpanjang waktu untuk rekan satu tim. Saat polisi tiba, mereka menemukan dua orang sedang menggunakan bor listrik untuk memperbaiki pipa air. Pria gendut itu memindahkan AC seberat 100 pon yang menghalangi pintu masuk. Akhirnya lolos. Kakak gendut adalah kekuatan penggali utama. Setiap orang harus istirahat untuk malam itu. Memutuskan untuk melanjutkan pertempuran besok. Tiba-tiba, pada tengah malam, bel berbunyi. Ternyata si rambut keriting ingin kabur membawa uang. Untungnya, Rumasu menangkapnya tepat waktu begitu seseorang meninggalkan hotel. Semuanya harus membayar 10 kali lipat. Tak disangka, rambut keriting juga memiliki penderitaan tersendiri. Ibu berusia 80 tahun di rumah. Menunggu uang ini untuk operasi. Istrinya baru saja ditabrak mobil. Anak perempuan yang berusia kurang dari 2 tahun sedang menunggu rambut keritingnya pulang untuk merawatnya. Pria gemuk yang baik hati itu tersentuh dan dengan putus asa menyarankan untuk tidak memukul lagi. Dia melihat ke bawah untuk melihat berapa banyak uang yang telah diambil pihak lain darinya. Tanpa banyak bicara, dia melemparkan rambut keritingnya 10 meter jauhnya. Lalu dia berencana untuk meninju lawan sampai mati. Untungnya bom menghentikannya tepat waktu. Rambut keriting itu melihatnya dan segera berlutut untuk mengakui bahwa itu salah. Seharusnya tidak telah memeluk uang dan melarikan diri, dan mengarang cerita tentang penderitaan. Tetapi dimaafkan oleh rekan satu timnya. Juga tidak luput dari kamera ketua Kim. Rambut keriting tidak memberi kompensasi 10 kali lipat. Ketua memutuskan untuk membunuhnya. Tapi pikirkan lagi, Cibang memanfaatkan mentalitas pencinta uang lawan untuk membantunya menghasilkan uang. Ikuti setiap gerakan orang-orang Suho. Tanpa diduga, satpam saat patroli siang hari ditemukan di dekat pipa minyak dengan banyak reaksi logam. Mungkin seseorang mencuri minyak di bawah tanah. Segera dilaporkan ke polisi. Mina yang berdiri di depan layar kamera menemukan bahwa musuh sedang menggunakan mesin untuk menggali lubang di terowongan. Buru-buru beritahu rekan satu tim untuk memindahkan semua perlengkapan. Mundur dari terowongan. Su terbatuk karena jam tangan ayahnya. Ketika dia masih hidup, pergi setengah jalan dan berbalik. Saat ini, pipa gas tiba-tiba bocor. Suhaus pingsan di tempat. Dalam keadaan darurat, Bong menentang bahaya pada waktunya untuk mengeluarkannya. Polisi menemukan pipa gas di sini. Hanya dapat menarik diri. Tanggal konstruksi tertunda. Bong ingin mengambil cuti setengah hari. Kembali melihat sang istri sakit parah. Sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawa Bong terhadap semua orang, memutuskan untuk mengeluarkan Bong dari selokan. Rambut keriting berdiri karena suatu alasan. Diam-diam memantau dua orang. Halfway Bom secara tidak sengaja menemukan pangkalan militer yang ditinggalkan oleh tentara AS. Hanya meninju dinding ini dapat mencapai pipa minyak ketika Bom pulang dan menemukan bahwa istrinya telah meninggal. Mereka seharusnya kembali ke hotel untuk bermalam. Tak disangka, bawahan ketua Kim tiba-tiba mengejarnya. Bakar tangki bensin. Ketua Kim membawa pistol. Bong mencoba menjelaskan. Hasil ditembak. Keluar di tempat. Tiba-tiba sirene berbunyi. Bawahan memberitahu polisi yang berpatroli untuk datang lagi. Semua orang di kedua sisi jalan berlari. Ketua Kim berada di ambang kebangkrutan. Mengambil utang besar untuk mencuri minyak menghidupkan kembali perusahaan. Dia hanya bisa memakai sepatunya dan datang ke rumah Su untuk meminta bantuan. Dan berjanji untuk membayar komisi ganda. Rumah Su segera setuju. Tapi bukan untuk uang. Tapi untuk membalaskan dendam dermawannya yang menyelamatkan nyawanya. Bom dengan cepat mendobrak tembok sebelumnya. Mencapai tujuan, mereka hanya mengebor lubang dan mendapat komisi 1 miliar. Hanya karena yang dia bor adalah pipa minyak. Awalnya ingin meninggalkan 1 mm. Hindari kecelakaan. Tapi bor 2 inci itu sangat sulit dikendalikan. Sedikit kecerobohan akan melubangi pipa. Gas minyak segera menyembur keluar dan terbang keluar. Untungnya, rambut keriting itu cepat dan tajam. Dan segera mengunci katupnya. Mereka hanya tidak meledak ke udara. Terluka parah. Lubang kedua berkat rambut keriting. Meski teknik rambut keritingnya biasa saja. Namun dalam posisi yang lebih kuat. Suhaus menggunakan stetoskop. Di belakang penyutradaraan gila-gilaan. Keduanya berkoordinasi dengan baik. Sukses meninggalkan milimeter terakhir.
Tunggu sampai dorongan minyak tanah pecah 1 mm. Rambut keriting menutup katup dengan sempurna. Mereka menghubungkan pipa air yang ditinggalkan ke pipa minyak. Setelah membuka katup, Presdir Kim langsung mencicipinya. Pasti minyak asli. Tiba-tiba, katup tiba-tiba tertutup. Minta Ketua Kim untuk pindah 1 miliar won. Kedua belah pihak dengan cepat menyetujui lokasi transaksi. Rambut keriting bertugas menjaga tempat itu. Rambut keriting tidak sabar menunggu sisi lain muncul. Lin langsung merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ternyata rambut ikal awal itu disuap oleh presiden untuk diam-diam membuka klub. Setelah Su House mengetahuinya, pukul dia. Tanpa diduga membawa sekelompok junior. Tangkap semua orang. Namun di luar dugaan, Ketua Kim sama sekali tidak mau mencuri minyak. Yang menempatkan 2 pipa minyak terbesar di negara itu dipompa ke pabrik terbengkalai lainnya. Pasang bom remote control terlebih dahulu. Bukan hanya ledakan besar, mengejutkan seluruh negeri kimchi. Minyak yang sebelumnya ditimbunnya akan menjadi komoditas yang langka. Sampai saat itu, Anda bisa duduk dan mengumpulkan uang. Realitas berbalik melawan angin. Hanya melihat presiden menekan tombol kontrol. Bom yang tak terhitung jumlahnya diledakkan. Tak disangka, minyak di pabrik yang terbengkalai itu berubah menjadi air. Ketua Kim selalu bodoh. Rambut keriting adalah mata-mata dalam spionase. Setelah diam-diam mengganti jalur pipa, Ketua Kim kini kehilangan semua alasan. Pimpin bawahan untuk membunuh. Dalam keadaan darurat, Mina melaju untuk mengalahkan bawahan Ketua Kim. Kelompok Rumasu mengambil kesempatan untuk menyerang. Hancurkan musuh dengan compang camping. Beruntung polisi datang tepat waktu. Mereka baru saja mengambil kehidupan. Tapi semua orang yang hadir di tempat kejadian tidak bersalah. Semuanya ditangkap polisi. Setelah dibebaskan dari penjara, Su House kembali ke pekerjaan lamanya. Tapi kali ini bahkan jika polisi datang, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka membuka perusahaan perbaikan pipa bersama.